Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Anggita Putri, mendapatkan tugas mereview artikel dari jurnal tentang pengembangan kurikulum. Jadi saya menemukan artikel dengan judul Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kurikulum 2013 SD Negeri 4 Krandegan. Latar belakang. Pembelajaran kurikulum 2013 merupakan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas menjadi satu tema. Pada kurikulum 2013, guru dituntut untuk lebih menekankan pada proses, bukan pada hasil. Lalu pada kenyataannya, kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dari latar belakang ini, artikel ini rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri 4 Krandegan yang belum optimal, sehingga pembelajaran menjadi tidak maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri 4 Krandegan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Metode penelitiannya dapat jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah, keadaan, dan praktik-praktik yang sedang berlangsung di masyarakat. Tempat dan waktu penelitian, SD Negeri 4 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara pada bulan Februari 2016. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya adalah guru kelas 1, 2, 4, dan 5 yang melaksanakan kurikulum 2013 di SD 4 Krandegan. Sedangkan objek penelitiannya adalah proses pembelajaran kurikulum 2013 di SD tersebut. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Instrumen penelitiannya pedoman observasi dan pedoman wawancara. Berikut pedoman wawancara. Aspek-aspek yang ditanyakan yaitu mulai dari perencanaan hingga penilaian. Perencanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 berfokus pada pertanyaan bagaimana Bapak Ibu guru dalam menyusun silabus, model pembelajaran tematik, dan komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Bagaimana Bapak Ibu dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik, langkah-langkah apa saja yang Bapak Ibu gunakan untuk menentukan tema, dan media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, aspek pelaksanaan pembelajaran tematik. Fokus pertanyaannya, apa saja yang dilakukan Bapak Ibu dalam kegiatan awal pembelajaran, inti pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Dan di dalam aspek penilaian, ada pertanyaan yaitu jenis penilaian apa yang digunakan Bapak Ibu untuk menilai siswa dalam pembelajaran kurikulum 2013. Tiga aspek ini adalah pedoman wawancara. Lalu pedoman observasi. Di sini ada variabel pelaksanaan proses pembelajarannya. Yang subvariabelnya juga ada 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di mana perencanaan pembelajaran ini memuat beberapa indikator, diantaranya kegiatan mengidentifikasi tema atau subtema yang berjumlah 1 pertanyaan, kegiatan merumuskan indikator berjumlah 3 pertanyaan, kegiatan merumuskan tujuan 2 pertanyaan, kegiatan memilih sumber belajar 3 pertanyaan, memilih media belajar 4 pertanyaan, memilih model pembelajaran 3 pertanyaan, dan skenario pembelajaran 3 pertanyaan. Subvariabel yang kedua yaitu pelaksanaan model pembelajaran
di mana indikatornya adalah kegiatan awal dalam pelaksanaan model pembelajaran awal, yaitu jumlah soal 8. Kegiatan inti model pembelajaran tematik berjumlah 32 soal, dan kegiatan akhir pelaksanaan model pembelajaran tematik berjumlah 4. Penilaian pelaksanaan pembelajaran tematik. Indikatornya 2, yaitu kegiatan penilaian oleh guru dan kegiatan penilaian oleh siswa. Analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Penyajian data atau data display yaitu bisa dilakukan dengan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar teori, dan sebagainya. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Hasil penelitian. Lokasi yang digunakan peneliti adalah di Sekolah Dasar Negeri 4 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Peneliti mengambil lokasi penelitian di SD tersebut karena di SD Negeri 4 Krandegan merupakan sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Narasumber atau responden dalam penelitian ini adalah pengawas UPT Dikbudpora Kecamatan Banjarnegara, Kepala SD Negeri 4 Krandegan, dan guru kelas 1, 2, 4, dan 5 SD Negeri 4 Krandegan. Data diperoleh berdasarkan 3 teknik pengumpulan, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam analisis ini, peneliti bagi dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan penilaian. Tahap perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri 4 Krandegan sudah sesuai dengan kaidah dalam kurikulum 2013. Karena dalam pembuatan RPP sudah memenuhi komponen-komponen kurikulum 2013, yaitu identitas tema atau subtema, perumusan indikator, tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian. Penilaian yang digunakan pada kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik yang dilakukan dengan menilai per tema. Pada kriteria penilaian, guru tidak fokus pada penilaian menyeluruh semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotor anak, tetapi lebih pada pemisahan mata pelajaran yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Pembahasan yang pertama, langkah perencanaan, yaitu kegiatan perencanaan pembelajaran di SD Negeri 4 Krandegan kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah berjalan sesuai kaidah kurikulum 2013 yang tercantum pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Guru juga sudah mampu memahami kelengkapan buku dan memahami hubungan fungsional buku pedoman guru dan buku teks pelajaran dalam proses pembelajaran dengan baik. Guru juga sudah memahami kelengkapan buku teks pelajaran dan hubungan aktivitas pembelajaran dengan sumber dan media pembelajaran. Selain itu, guru-guru di SD Negeri 4 Krandegan selalu melakukan langkah-langkah perencanaan dalam melakukan pembelajaran agar tidak kebingungan dalam proses pembelajaran di kelas. Langkah pelaksanaan. Dalam kegiatan pelaksanaan, guru di SD ini sudah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Penerapan pendekatan saintifik juga sudah terlaksana dengan baik pada kelas 4 dan 5, karena saat di dalam kelas sudah terlihat guru hanya mengarahkan dan siswa yang aktif. Selain itu, untuk kelas 4 dan 5, siswa sudah bisa diajak untuk berpikir kritis. Langkah penilaian yang dilakukan guru sudah sesuai kaidah penilaian kurikulum 2013, yaitu penilaian autentik.
Jenis penilaian autentik yang digunakan guru baik di kelas tinggi maupun rendah adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di SD Negeri 4 Kerandegan sudah paham mengenai pembelajaran tematik kurikulum 2013. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam pembuatan perencanaan, dari hasil observasi yang peneliti laksanakan, perencanaan atau RPP dibuat oleh guru sudah sesuai dengan komponen-komponen RPP dari kurikulum 2013. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, guru sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuatnya. Kendala yang guru alami adalah kekurangan waktu dalam pembelajaran. Tahap penilaian guru mengalami kebingungan dalam melaksanakan proses penilaian, karena pada saat pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan tematik, namun dalam tahap penilaian, guru harus melakukan penilaian per mata pelajaran. Saran? Yang pertama, guru perlu lebih memahami konsep dan langkah pembelajaran tematik kurikulum 2013 supaya proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Perlu adanya tindak lanjut dari diklat yang telah dilaksanakan, baik berupa pendampingan di tingkat kecamatan ataupun gugus. Yang ketiga, KKG diharapkan mampu menjadi wadah tanya jawab dan sharing antar guru. Jadi guru yang sudah mengikuti diklat dapat membagi pengetahuan dan pemahaman diklatnya jika memang diperlukan. Yang keempat, dalam hal penilaian, guru hendaknya aktif dan mencari informasi di dinas terkait penyusunan kisi-kisi ataupun pedoman yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan penilaian kurikulum 2013. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.